Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus mahasiswa AI kaum SIDA yang berbahagia dijaga dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur kepada Allah Zat yang menanam suburkan iman di dalam hati kita. Semoga iman yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi iman yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia saat ini dan di akhirat kelak. Salawat salam tersampaikan pada panutan ikutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah, cinta kita kepada beliau bertambah, dampaknya kita punya semangat mengikuti ajaran dan sunnahnya. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya, bisa bangkit bersama beliau sebagai ashabul yamin, barisan kanan yang diselamatkan oleh Allah sampai di surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman adalah hal paling berharga dalam kehidupan kita. Apabila seseorang telah menanam iman yang kuat di dalam hatinya dan dia membawa iman itu sampai dia mati, imannya kepada Allah menjadi jaminan bahwa dia tidak akan diazab selama-lamanya. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Abu Dzar Al-Ghifari, juga sahabat Ibnu Abbas, ditanya, "Ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah kamu tahu haknya Allah atas hamba? Haqqullahi 'alal ibadi, haknya Allah atas hamba, kata Rasulullah, anta'buduhu, kamu sembah dia Allah semata-mata, wala tusriku bihi syai'an, dan jangan kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, wa ma haqqul ibadi 'alallah, ya Rasulullah, apa kemudian haknya hamba kepada Allah? Jika hamba sudah tidak lagi mensekutukannya, maka haqqul ibadi 'alallah lam tu'adzibhum abadan. Haknya hamba atas Allah, dia tidak akan diazab selama-lamanya. Tentu saja, karena di akhirat tidak ada tempat kecuali dua. Kalau tidak neraka, maka surga. Maka ketika seseorang dijamin tidak diazab oleh Allah, berarti dia berada di dalam surganya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, iman menjadi pelajaran penting. Karena itu ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ajarkan kepada saya satu kalimat. Yang satu kalimat itu jika saya amalkan, saya yakini, maka saya selamat di dunia dan di akhirat." Qul, katakan olehmu wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada ilah, sesembahan yang patut diibadahi, patut disembah kecuali Allah. Dan ketika Nabi Musa bertanya balik, "Ya Allah, kalau itu saya sudah tahu, apakah tidak ada yang lain?" Maka kemudian Allah berkenan menyampaikan kepada Nabi Musa, "Jangan kamu remehkan kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya la ilaha illallah, jika kalian tempatkan di satu daun timbangan, maka kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan langit, bumi, dan seisinya menunjukkan berat yang lebih. Itulah utamanya beriman hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah." Maka zikir yang paling utama, afdhalul zikri la ilaha illallah. Fa'lam annahu, ketahuilah, afdhalul zikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya iman yang murni kepada Allah, sampai manusia masih di alam ruh sekalipun sudah harus dipastikan apakah mereka nanti benar-benar hanya iman kepada Allah. Alastu birabbikum, apakah mereka orang-orang yang ruhnya akan disampaikan hidupnya nanti ke dunia, itu akan beriman kepada Allah? Bala, mereka mengatakan, qalu bala syahidna, nggih Gusti, benar ya Allah,
kami yakin, kami menyaksikan, kami percaya bahwa Engkau adalah Rabb kami. Hadirin saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, maka itu kita sebagai umat muslim harus benar-benar menjaga, jangan sampai iman ini ternoda. Dan penyakitnya iman, sebagaimana kita tahu, adalah kesyirikan. Syirik benar-benar membuat seseorang jatuh menjadi hamba yang berada di tempat yang paling rendah di dunia ini. Ketika seseorang mensekutukan Allah, dia telah melakukan sebuah dosa yang paling besar yang ada di dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Luqman, ketika Luqman menasihati anak-anaknya, jangan kalian mensekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling agung. Al-Quran surat Luqman ayat ke-13. Dan perlu kita ketahui, begitu pentingnya keimanan dan begitu berbahayanya kesyirikan, maka semua nabi-nabi mengawal misi ini, misi penegakan tauhid. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta layahbatanna amaluka. Sungguh telah aku wahyukan, telah aku titipkan risalah, telah aku sampaikan wasiat kepada semua nabi-nabi. Apa itu? Lain asyrakta, jika sampai ada manusia yang mensekutukan Allah, layahbatanna amaluka, maka semua amal-amalnya akan dihilang lenyapkan oleh Allah. Tidak tercatat sedikit pun, meskipun kelihatannya dia melakukan banyak kebaikan. Maka kesyirikannya menghapus semua amalnya. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, lebih berbahaya lagi